rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalikal 'ibrata liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Tsumma adbaru yas'a. Jadi di sini setelah dia mendustakan kemudian durhaka, satu hal yang pasti kemudian juga ya seperti yang sudah diduga oleh Nabi Musa ya. Gimana toh ya Allah, wong saya itu intinya hatinya Nabi Musa kan begitu ya. Gimana toh ya Allah, wong saya ini sudah puluhan tahun pergi dari Fir'aun aman bersama Nabi Syuaib sudah enak, lalu saya ini pergi ingin mengembara untuk menyampaikan ajaranmu, lah kok malah disuruh balik ke kandang haina itu, gimana ini gitu kan. Sudahlah kamu berangkat pergi ke sana Fir'aun. Gitu. Nah, Nabi Musa juga sudah matur, nanti saya pasti didustakan ya Allah gitu. Gitu. Nabi Musa udah matur gitu. Fir'aun akan membunuhku ya Allah gitu. Tapi kata Allah jangan takut gitu. Jangan takut. Aku takut Fir'aun akan membunuhku gitu. Nah, tapi kata Allah jangan takut. Berangkat saja kamu. Aku bersamamu. Tapi yang tidak ada, Allah berfirman begitu itu kan hanya orang-orang beriman yang kemudian percaya bahwa jaminan Allah itu pasti benar. Tapi kalau nggak benar-benar beriman itu, waduh ya, ya bahaya. Waduh ini gimana gitu kan. Nah maka coba kita lihat misalnya banyak ya di dalam beberapa surat tentang tentang ketakutan Nabi Musa gitu. Nabi Musa bahwa akan tapi ya Allah tetap perintah untuk tetap berangkat. Misalnya ya di Quran surat Asy-Syu'ara, coba dilihat itu di Quran surat Asy-Syu'ara. Ya, Quran surat Asy-Syu'ara. Coba dilihat di surat Asy-Syu'ara. Bukan Asyura ya, beda. Asy-Syu'ara ayat yang ke 10 sampai 14 tuh. Enggak. Yang belum pernah baca anak Bapak ayo belajar baca ayo. Belajar menemukan bukan belajar baca. Kalau baca sampean sudah bisa menemukan ayat lalu membaca bersama. Di surat Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 15 sampai 14 15 itu ya. Izin Gus. Di surat Asy-Syu'ara nggih. Monggo siapa yang belum pernah baca silakan. Izin Gus. Sampun ketemu? Izin Gus. Bu siapa? Bu Siti siapa? Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya. Datangilah kaum yang zalim itu. Ayat 11. Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Ayat 13. Sehingga dadaku terasa sempit
dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Ayat 14. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ayat 15. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Mukjizat-mukjizat, sungguh kami bersamamu. Mendengarkan apa yang mereka katakan. Shadaqallahul azim. Jadi itu dalam surat Asy-Syu'ara. Sama banyak ya. Jadi bagaimana? Tapi beneran ternyata yang terjadi kemudian adalah Tsumma adbara yas'a. Lalu fahasyara fanada. Maka kemudian Fir'aun pun mengumpulkan semua orang lalu berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Kata, bukan aku ini kan Tuhan yang paling tinggi. Kok Musa katanya punya Tuhan baru, ini gimana ini? Gitu kan. Itu dalam surat Asy-Syu'ara. Lalu ada lagi dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas, ya, dalam surat Al-Qasas ayat 33 sampai 35. Enggak, Al-Qasas ayat 33 sampai 35. Izin, Gus. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Semuanya aku baca? Atau Baca aja langsung, Bu. ayat ke-34, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Ayat ke-35, dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantuku dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Shadaqallahul azim. Di situ jadi Nabi Musa itu selain memang ya ada secara pernah membunuh kaum Mesir, yang itu kemudian menjadi alasan kenapa Nabi Musa menjadi buronan itu. Selain itu, ketika Allah perintah untuk Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, barrier atau halangan yang lain adalah Nabi Musa itu merasa kalau gaya bicaranya itu cedal ya, selain cedal itu nercel, tahu nercel ya. Kalau Dawu itu agak rapat sehingga kadang susah dipahami. Cara bicaranya itu terlalu rapat dan terlalu cepat. Nah, kemudian Nabi Musa sadar diri itu, ya Allah, cara bicaraku itu kurang terang. Nah, saya punya sepupu, saudaraku namanya Harun. Tolong engkau utus dia juga untuk menemaniku. Untuk dia nanti yang menjelaskan biar supaya lebih jelas. Gitu. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di level Nabi Musa loh menyadari kekurangannya. Menyadari. Nah, kita ini sekarang itu ya kadang nggak nabi, ya nggak rasul. Itu tuh kadang merasa sudah penuh. Sudah merasa bahwa seolah-olah nggak ada kekurangan. Nah, ini yang coba tahu Nabi Musa itu luar biasa ya. Mulai dari menyadari kekurangannya dengan meminta agar Harun diangkat menjadi rasul juga. Sama juga ketika Nabi Musa diperintah Allah untuk bertemu dengan abdan min ibadina.
seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami beri kelebihan siapa? Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi itu tidak disebutkan namanya Khidir ya. Itu disebutkan dalam hadis. Itu juga Nabi Musa mendapatkan pelajaran dari Allah tentang bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Bahwa di atas langit ada langit, bahwa ada ilmu yang mungkin belum kamu kuasai, karena ilmu Allah itu luas sekali. Nah, kalau seorang nabi pun, seorang rasul pun masih diingatkan begitu, dan bahkan menyadari dirinya kurang dengan meminta agar diberi bantuan berupa rasul satu lagi dari sepupunya yang bernama Harun ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi asbabun nuzul dari doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa itu sebenarnya, Rabbis shrahli sadri itu. Itu kenapa? Karena artinya doa Rabbis shrahli sadri itu Rabbi ya Tuhanku israhli, lapangkanlah dadaku gitu. Nah, lapangkanlah dadaku itu artinya apa ya? Karena dadanya sesak itu karena takut tadi itu loh. Ya, karena takut. Jadi kalau takut itu kan dadanya rasanya sempit ya. Kayak tadi itu ya Allah dadaku terasa sempit kan gitu tadi. Yang di surat Asy-Syu'ara tadi. Ya Allah qala rabbil ini wa yadhiqu sadri, dan ini dadaku wa yadhiqu sadri, dadaku terasa sempit, sesak. Sesak kenapa ya? Karena takut. Diperintah ngadepi itu Dajjal nyata itu si Fir'aun itu kan. Ya bagaimanapun ya duduk. Waduh. Nah pada saat dada terasa sempit itulah kemudian membaca doa itu. Doanya apa doanya? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, doa Nabi Musa itu artinya Rabbi ya Tuhanku israhli, apa? Lapangkanlah untukku apa? Sadri dadaku, biar enggak takut, biar tenang, biar tampan dalam arti sikap ya. Biar pemberani, ada keberanian, biar ada ketenangan juga. Wa yassirli amri, dan permudahlah urusanku, karena urusanku ini menghadapi haina, ini bukan hanya serigala, haina ini. Wahlul 'uqdatan, dan lepaskanlah bundelan atau ikatan min lisani, dari lisanku ini ya. Jadi lidah yang cedal tadi, yang agak pelat atau agak ngeruntel kalau bicara itu, Rasul Musa meminta agar itu dilapangkan, biar apa? Cara bicaranya lebih terang, diksinya lebih jelas gitu ya. Jadi wasli amri wa hudatan min lisani yafqahu, sehingga orang bisa memahami qauli, ucapanku. Itu artinya itu. Jadi zaman mungkin pernah baca doa itu ya. Rabbis shrahli sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu artinya gitu. Nah, cara melafalkannya ya harus seperti itu ya, supaya enggak salah artinya. Jadi Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, yafqahu, agar mereka memahami qauli, ucapanku ya. Bisa ya? Itu doa ketika dada ini terasa sempit, dada ini terasa sesak, ketika banyak masalah, maka kalimatnya jelas, mudahkanlah untukku segala urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku ya. Jadi lepaskanlah ikatan yang membuat lidahku kelukaku ini, supaya bisa lebih lancar dan maju dalam ucapan. Lalu
supaya yafqahu qauli, mereka mengerti ucapanku. Ayo, itu ada dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha ayat 25 sampai 28. Coba lihat yang belum baca. Surat Thaha, doa Nabi Musa terkait dengan surat Thaha itu surat ke-20 ya. Surat ke-20 ayatnya 25. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Qala Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga mulai ayat 24 itu ya. Jadi perintah Nabi Musa, karena dada Nabi Musa terasa apa? Sempit. Terasa sempit. Sudah ketemu? Monggo coba dibaca. Nanti kita hafalkan bersama-sama, tetapi beserta ininya ya, beserta lafalnya yang benar supaya maknanya itu kena, supaya maknanya dapat ya. Silakan yang mau baca. Thaha ayat mulai 24 tuh sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Suaranya nggak ada. Ya kan yang mau baca monggo. Ayat 28, 24 tadi Mas Trisna sudah membaca. Mungkin ada lagi yang membaca, silakan. Thaha ya, surat Thaha. Sinten? Artinya aja enggak apa-apa, tapi kalau bisa sama Arabnya ya, karena doanya itu Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah itu. Nanti supaya apa? Supaya penekanan ketika berdoa itu pas ya. Penekanan ketika berdoa itu tahu apa yang kita minta ya. Rabbis shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, ya Allah permudahlah urusanku, atau bukan permudahnya tapi lancarkanlah urusanku. Ya. Wahlul 'uqdatan, dan lepaskanlah halangan atau gundelan min lisani dari lisanku ini, yafqahu, agar orang memahami qauli, ucapanku. Nah, itu artinya. Jadi ada 3 hal yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah yang bisa kita tiru sekarang. Bisa kita tiru sekarang. Kita tiru doanya, karena ini doa Rasul ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada macam-macam ya. Ada doa Nabi Muhammad, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, doa Nabi Nuh, doa Nabi Isa. Banyak ya. Jadi yang diajarkan itu oleh Allah kepada kita itu berbagai macam doa yang diucapkan para nabi dan rasulnya. Nah, kali ini kita belajar doa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ayo, dibaca itu, kemudian nanti satu persatu. Cara bacanya gitu, supaya tahu. Robbi, ya Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wiyasirli amri, dan lancarkanlah urusanku.
Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah halangan atau bundelan dari lisanku. Yafqahu qauli, agar orang mengerti ucapanku. Nah, gitu caranya. Yo, siapa yang bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan ini siapa ini? Oh, Pak Muhadin, Bismillahirrahmanirrahim. monggo. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Artinya, Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Itu ayo coba dipotong-potong itu. Wa yassirli ya amri. Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lapangkanlah kekuatanku dari lidahku, agar mereka Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Oke, kita mulai ayo. Tahu, pokoknya tahu, coba dipotong kayak tadi saya. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, lancar mudahkanlah urusanku. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qauli, agar orang mengerti ucapanku. Dipotong jadi 4 gitu. Ayo coba. Yang belum bisa nanti saya dampingi. Ayo. Izin Gus. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan di lisanku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti ucapanku. Shadaqallahul adzim. Bagus. Oh, yang lain. Ya benar, ini supaya, ayo monggo Pak Warno. Pak Warno Solo mau nyoba? Ya guys. Monggo. Sinten malih, monggo. Ayo. Jadi itu sebenarnya doa sapu jagat bener juga ini, bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang benar-benar agar dimu itu. Jadi kalau sampean ini doa agar banyak utangnya hilang, utang ya disaur ya, utang ya disaur. Doa itu sebagai penguat. Ya kayak gitu, urusan itu macam-macam, urusan utang, urusan sakit, urusan kerjaan, urusan macam-macam. Nah, ini amri itu urusanku, artinya urusan apapun itu ya. Jadi lebih banyak anjurnya. Silakan. Siapa mau nyoba lagi? Rabbis rohli sodri. Ayo dipotong-potong itu jadi 4. Sehingga tahu penekanan maknanya. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku. Yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Shadaqallah. Ayo sambil lihat saya, jangan lihat tulisan. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan
Wahlul uqdatan lisani, dan lepaskanlah kekaguan aku. Yafqahu qauli. Yafqahu qawli, agar dia memahami perkataanku. Shadaqallahul azim. Oh, kedip-kedip ke atas nyari di mana kok. Kadang nyari ingatan itu sambil kedip-kedip di atas nyari di mana. Ayo silakan. Coba mau nyoba lagi. Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Sodri itu dadaku. Rabbis shrahli sabri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Lepaskanlah kekakuan lidahku. Ya Allah lali lama. Yafqahu qauli, agar orang mengerti ucapanku. Agar orang mengerti ucapanku. Shadaqallahul azim. Ayo, yang sudah nata kelapa kopiah. Nggih, izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Yafqahu qauli. Wahlul uqdatan min lisani. Wahlul uqdatan min lisani, dan lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka mudah mengerti perkataanku. Shadaqallahul azim. Itu terutama yafqahu qauli itu untuk maklar itu penting. Jadi bagaimana menerangkan interior eksterior mobil itu biar jelas itu pelanggan itu ya. Doa itu penting itu. Ayo monggo. Lagi. Doa ya enggak apa-apa, ini doa penting ini, sampean semua, saya semua membutuhkan ini. Sering-sering membaca ini ketika menghadapi masalah yang rumit, yang pelik sekali, doa ini dibaca. Iya, sambil yakin Allah mendengarkan, kemudian usaha keras, insya Allah Allah memberi jalan. Gitu loh, ayo. Dan ini semuanya ikut baca ini, biar nggak ngantuk. Ayo, sinten malih. Terus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, agar orang mudah mengerti perkataanku. Shadaqallahul azim. Jadi hal terpenting di dalam interaksi sosial antara orang satu dengan orang yang lain itu adalah komunikasi. Ya, bayangkan coba. Jadi itu komunikasi itu menjadi hal yang penting itu di doa yang terakhir tadi. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, itu tentang komunikasi itu. Kalau komunikasinya sudah keliru, cara ngomong keliru, kayak kemarin ya, saya dari bandara. Saya inilah posisi sudah di Lamongan ya. Kemarin dari bandara. Nah, saya disopir sama Mas. Kemudian ada orang jualan cilok gitu loh, jualan cilok, sepeda motor. Tapi tulisan di rombongnya sepeda motor itu tulisannya gini. Coba. Ini zaman bacanya gimana, Dik? Tulisannya gini. Jual CECEK. CECEK. Bacanya gimana? Cacak, Gus. Enggak gitu bacanya. Supir saya enggak gitu bacanya. Loh, Gus gitu. Ayo, kira-kira supir saya bacanya gimana?
C-E-C-E-K. Sedekah. Jual Bukan. cecek. C-E-C-E-K. Bacanya gimana? Jual Cocok, Gus. cecek. Cocok, Jual Gus. cecek, Gus. Warto bener. Jadi ternyata Mas Wahid itu, Gus, itu jual cecek katanya. Jual cecek. Jadi dia bacanya bukan cecek, tapi apa? Cecek katanya. Lah ya enggak mungkin orang jual cecek goreng. Tapi ya itu tadi. Kalau salah melafalkan di dalam komunikasi, itu salah makna jauh. Padahal aslinya cecek. Jual cecek. Cecek itu apa? Ya kulit kambing, kulit sapi yang digodok atau jadi kenapa ini penting? Komunikasi memang menjadi hal yang krusial ketika kita itu akan berinteraksi sosial, sehingga terutama dalam hal dakwah. Makanya Nabi Musa membaca itu Rabbi shrahli sodri. Lapangkan dadaku itu maknanya banyak ya, biar diberi keberanian, biar diberi kelancaran, biar diberi ketenangan ya, hati itu terutama biar nggak sesek ketika menghadapi persoalan rumput itu. Lalu wayasir li amri dan lancarkanlah, mudahkanlah urusanku. Seberat apapun itu jangan kemudian dihilangkan keberatannya, tapi diberikan kelancaran. Ya. Lalu nah, Nabi Musa membaca itu, tapi ketika Fir'aun sombong, fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, Allah kemudian menyiksanya di dunia maupun di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, dan yang demikian itu kisah adalah untuk ibrah atau apa pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu yang menciptakan atau Allah yang lebih hebat ciptaannya menciptakan langit yang telah dibangunnya? Penekanannya pada lima yakhsha ya. Jadi semua pelajaran di dalam Al-Qur'an itu akan menjadi ibrah bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, makanya sampean dan saya ini ayo punya rasa takwa dan takut kepada Allah ya. Kita pupuk itu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, mundur kita dalam siratal mustaqim. Ila akhirnya amin. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin Allahumma atina fi man hadayta wa la tubarik lana fi ma qadayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dal-hasdina wal jinn wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa marfa'na. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna. Anta maulana fansuna qawman kadhibin anta fansuna qawman kafirin. Anta maulana fansuna qawman mujrimin anta fansuna qawman jalin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi istah lana sudurina wa yassir lana amrana. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi tadawwal amtar wa tadawwur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.